Cerita yang akan saya sampaikan ini adalah sisi lain dari cerita yang pernah teman-teman dengar dari saksi hidup tragedi yang terjadi di Gunung Lawu pada tahun 1987. Sebuah kejadian yang memakan korban sebanyak 16 orang. Ternyata mereka ini bukan hanya sekedar mengikuti jalur yang sudah ada, tetapi ditugaskan untuk membuka jalur baru dengan cara menebang dan membabat. Di masa kecil saya ini sering ikut bapak saya. Jadi saat itu mereka ini membincangkan sebuah kejadian bahwa di Gunung Lawu sana ini ada rombongan santri yang membawa pedang yang di situ merusak situs-situs yang ada di Gunung Lawu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di Gunung Lawu. Bisa saja cerita yang akan saya sampaikan ini adalah sisi lain dari cerita yang pernah teman-teman dengar dari saksi hidup atas kejadian atau tragedi yang terjadi di Gunung Lawu pada tahun 1987. Sebuah kejadian yang memakan korban sebanyak 16 orang. Kenapa saya bilang sisi lain? Karena begini ya teman-teman. Cerita yang akan saya sampaikan ini nanti sedikit menyimpang dari cerita-cerita yang sudah diangkat oleh YouTuber-YouTuber lain. Karena apa? Yang pasti YouTuber lain ini referensinya adalah kesaksian yang diberikan oleh salah satu korban yang selamat. Tetapi cerita yang akan saya sampaikan di dalam video ini adalah sebuah cerita yang bersumber dari orang tua beliau-beliau yang hidup di lereng Gunung Lawu. Jadi seperti apakah ceritanya? Namun sebelum berlanjut, di sini perlu saya ingatkan buat teman-teman yang belum berlangganan ke channel Kang Zi, silahkan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng biar teman-teman ini mendapatkan pemberitahuan saat Kang Zi update video terbaru. Membahas tentang tragedi yang terjadi di Gunung Lawu tahun 87, Tadabur Alam. Tadabur Alam adalah sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Surakarta menjelang libur akhir tahun. Tadabur. Jika kita pahami, arti dari kata tadabur ini adalah memikirkan, merenungkan. Boleh dibilang inti dari kata tadabur alam adalah kita belajar, kita mencoba memahami alam, belajar kepada alam. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Surakarta sana setiap menjelang liburan akhir tahun. Buat teman-teman yang mungkin belum paham dengan pondok pesantren tersebut, pondok pesantren ini sempat menjadi berita yang cukup santer di media sosial. Karena apa? Karena salah satu pendirinya ini adalah Abu Bakar. Saya rasa ini sebenarnya adalah kegiatan yang positif ya teman-teman. Jadi setiap liburan akhir tahun di pondok pesantren tersebut, sebelum para santri-santri ini pulang ke rumah, mereka ini akan diajak kegiatan alam yaitu tadabur alam ke Gunung Lawu. Dan ini dilakukan setiap akhir tahunnya. Boleh dibilang dapat kita simpulkan bahwa kegiatan tadabur alam yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Surakarta ini dilakukan setiap tahun pada zaman dulu. Hampir setiap tahun. Namun sayang, justru program kegiatan alam yang dilakukan pada tahun 1987 tersebut justru membawa petaka. Sekitar 15 santri berikut satu ustadz ini meninggal saat melakukan kegiatan tersebut. Untuk kronologi singkat yang sudah saya rangkum dari buku yang sudah diproduksi oleh tim redaksi Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Jadi kronologinya seperti ini. Menjelang akhir tahun, rombongan Pondok Pesantren Al-Mu'min
ini berangkat ke Gunung Lawu. Tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 1987. Mereka berangkat dari pondok ini kurang lebih sekitar jam 6. Dan rencananya mereka ini akan pulang dari Gunung Lawu pada hari Kamis tanggal 17 Desembernya. Rombongan santri ini dibagi menjadi 5 regu. Yang masing-masing regunya ini ada 3 ustadz sebagai pendamping. Sekali lagi, setiap regunya ini ada 3 ustadz sebagai pendamping. Jika memang 3 ustadz ini ada sebagai pendamping, setidaknya beliau ketiganya ini sudah punya pengalaman sebelumnya di Gunung Lawu. Jadi ternyata lokasi yang mereka pilih untuk melakukan perkemahan ini letaknya di area Mojosemi. Buat teman-teman yang belum tahu, Mojosemi adalah area jalur menuju ke Cemorosewu dari Magetan. Nah, disitulah mereka mendirikan tenda. Sekitar jam 7 pagi jelajah ini dimulai. Dan jadwalnya adalah sekitar jam 3 sore, semua regu ini harus kembali ke perkemahan yang berada di Mojosemi ini. Ustadz Jamaluddin saat itu menjadi koordinator umum. Beliau menghimbau kepada para santri tidak diwajibkan sampai ke puncak Gunung Lawu. Yang penting adalah bisa kembali sesuai jadwal seperti yang sudah direncanakan, yaitu kembali ke perkemahan sekitar jam 3 sore. Yang perlu digarisbawahi dari kegiatan jelajah alam ini adalah ternyata mereka ini masing-masing regu dari 5 regu ditugaskan untuk membuka rute baru atau jalur baru ke Gunung Lawu. Jadi kelima regu ini diberangkatkan, mereka ini bukan hanya sekedar mengikuti jalur yang sudah ada, tetapi ditugaskan untuk membuka jalur baru dengan cara menebang dan membabat semak belukar. Karena itulah para santri ini diwajibkan membawa golok. Ini yang perlu kita garis bawahi. Setelah paginya mereka ini diberangkatkan ke Gunung Lawu dengan cara membuka jalur baru. Sore hari secara berangsur regu 1 ini datang terlebih dahulu. Kemudian disusul regu 4. Dan selanjutnya adalah regu 5 yang datang kurang lebih sekitar jam setengah 9 malam. Jika sesuai jadwal, mereka ini kan seharusnya kembali ke perkemahan yang berada di Mojosemi ini sekitar jam 3 sore. Tapi kenapa mereka terlambat? Nah, ternyata pada saat itu di Gunung Lawu ini terjadi hujan lebat, terjadi badai dan kabut. Sehingga kembalinya mereka ini sedikit terlambat. Regu 1, 4, dan 5. Lalu kemanakah regu 2 dan 3? Ternyata hingga pagi hari mereka ini belum juga kembali ke perkemahan. Menurut salah satu saksi yang selamat, saat itu ternyata untuk regu 2 ini melalui medan yang cukup terjal. Ditambah lagi keadaan hujan lebat dan kabut yang turun cukup tebal. Mereka cukup kesulitan kembali ke tenda, sehingga pada jam 7 malam mereka ini memutuskan untuk menginap secara darurat. Regu 2 malam itu banyak sekali yang jatuh sakit karena memang keadaannya hujan, dingin, kabut, dan mereka ini sama sekali tidak membawa tenda. Beruntung saat itu ada salah satu pembimbing yang bernama Pak Slamet, ini ahli medis. Dengan sedikit sisa tenaga yang ada, mereka ini kembali melanjutkan perjalanan dan hingga akhirnya menemukan sebuah sungai. Mereka ini menyusuri sungai tersebut. Hingga akhirnya regu 2 ini menemukan sebuah selang saluran air. Regu 2 ini mengikuti saluran air tersebut. Hingga kurang lebih sekitar jam 10 pagi mereka ini bisa sampai ke perkemahan. Dan di dalam cerita ini tersisa regu 3 yang belum kembali. Kemanakah mereka? Ternyata regu 3 ini berjalan terlalu jauh dari jalur yang tadi mereka lewati. Terdiri 24 anggota, mereka ini mencoba untuk menuruni bukit, lereng yang curam, dengan harapan bisa kembali ke perkemahan. Tapi cukup sayang, Gunung Lawu sedang menunjukkan cuaca buruknya, di mana di situ hujan lebat dicampur badai. Ditambah lagi kabut yang tebal,
sehingga perjalanan mereka ini cukup terganggu. Sebagian besar dari 24 anggota ini banyak yang jatuh sakit. Yang masih sehat ini diminta untuk berangkat duluan mencari perkemahan tersebut dan meminta bantuan. Beberapa santri berhasil bisa kembali ke perkemahan, namun sebagian santri ini justru kesasar ke pemukiman warga. Nah, untuk santri yang sampai di perkemahan, kemudian mereka ini menceritakan kondisi kelompoknya yang cukup memprihatinkan. Banyak yang sakit, bahkan ada pula yang sampai pingsan. Operasi penyelamatan pun diberangkatkan, yang terdiri dari para ustadz pendamping berikut para santri-santri yang masih sehat. Hingga kurang lebih sekitar jam 5:30 sore, mereka ini berhasil menemukan jalur yang sempat dilewati oleh regu 3 ini. Tapi sayang, setelah menyusuri jalur tersebut, yang mereka temukan adalah 8 anggota dari regu 3 ini sudah meninggal dunia. Menurut cerita yang tertulis di buku, korban-korban ini kondisinya cukup mengenaskan. Ada yang meringkuk kedinginan, ada yang tumpang tindih seolah-olah ingin mencari kehangatan. Kemudian pada hari Kamisnya, tanggal 17 Desember, tim SAR berikut anggota ABRI dan dibantu oleh masyarakat setempat ini melakukan evakuasi dan kembali melakukan penyisiran. Dan penyisiran yang mereka lakukan ini membuahkan hasil. Total korban yang ditemukan ini ada 15 santri, ditambah lagi 1 ustadz. Sehingga total korban yang meninggal untuk tragedi Gunung Lawu pada tahun 1987 ini berjumlah 16 orang. Dari cerita yang sudah saya sampaikan ini dapat kita bayangkan ya teman-teman, seperti apa kondisi saat itu di Gunung Lawu, di mana kita tidak ada peralatan yang cukup memadai, ditambah lagi dengan cuaca yang buruk, hujan, badai, dan kabut yang tebal. Ditambah lagi pada saat tadabur alam tersebut, ternyata para santri ini dijatah makan 1 kali. Karena itulah dijadwalkan jam 3 harus kembali ke perkemahan. Jadi dalam keadaan kita tidak membawa selimut, kita tidak membawa jaket di tengah hujan badai di Gunung Lawu, ditambah lagi tidak ada stok makanan, kita tersesat selama berhari-hari. Nah, kemudian di sini perlu saya sampaikan ya teman-teman, cerita yang saya maksud. Namun sebelum saya menceritakannya, di sini perlu saya luruskan bahwa tujuan saya memberikan cerita ini, menyampaikan cerita ini, bukan maksud saya untuk menyalahkan pihak Pondok Pesantren Al-Mu'min Ruqi Surakarta sana, tidak. Bukan maksud saya menggiring opini agar teman-teman ini menganggap bahwa hal tersebut yang salah adalah Al-Mu'min yang telah melakukan sesuatu kegiatan yang sekiranya menyimpang di Gunung Lawu sana, tidak. Tapi sekali lagi, tujuan saya menyampaikan sini adalah saya ingin mencari kebenarannya. Karena apa? Cerita yang akan saya sampaikan ini belum tentu kebenarannya. Karena apa? Karena cerita yang saya dapatkan ini bersumber dari orang tua yang hidup di lingkungan saya, para penduduk yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Jadi ceritanya begini. Di masa kecil saya ini sering ikut bapak saya. Jadi saya memang masih kecil. Ketika para orang tua ini berbicara, mengobrol, bercerita, di situ saya memperhatikan. Jadi saat itu mereka ini membincangkan sebuah kejadian bahwa di Gunung Lawu sana, ini ada rombongan santri yang membawa pedang, yang di situ merusak situs-situs yang ada di Gunung Lawu sana. Apakah para santri-santri yang beliau maksud ini adalah santri Al-Mu'min
ataukah santri dari pihak lain, saya tidak tahu. Meskipun jika kita flashback ke belakang melihat kejadian yang sudah terdata ya teman-teman, di Gunung Lawu ini tidak pernah terjadi tragedi yang besar kecuali kebakaran tahun 2015 sama kejadian di tahun 1987 ini. Lalu kejadian manakah yang dimaksud oleh para sesepuh yang bercerita di depan saya ini? Di sini perlu saya tegaskan, ini bukanlah cerita karangan saya sendiri. Ini real yang saya dengarkan menggunakan telinga saya. Dari dua cerita ini tentu kita menjadi ingat ya teman-teman. Beberapa tahun terakhir kejadian yang terjadi di Gunung Lawu, atau boleh dibilang tepatnya adalah musibah. Hampir setiap ada pendaki di sana Gunung Lawu ini pasti hujan badai dan kabut. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah 80% kematian para pendaki di atas Gunung Lawu sana. Hampir semuanya mereka ini ada niat yang kurang bagus. Kecuali Alfi Kurniawan. Kalau Alfi Kurniawan ini kronologinya murni. Tapi untuk yang lainnya seperti Andi Sulistiawan, kemudian Pak Ali Rahmatullah, ini jelas di situ ada misi lain. Jika teman-teman penasaran misi apakah yang dibawa oleh Andi Sulistiawan sehingga meninggal di Geger Boyo sana, kalau memang teman-teman penasaran, kita bahas di video lain saja. Itu pun saya tidak janji, insya Allah. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Semoga dari apa yang saya sampaikan malam ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jikapun terselip kesalahan dari cerita yang saya sampaikan, semoga Allah mengampuni saya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih dari Kang Z. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.